inovasi digital. Ya, kita lanjut ke materi ke-8 ya, bab 8 tentang teknopreneur dan prospek-prospeknya. Apa itu pengertian dari teknopreneur? Teknopreneur berasal dari teknologi dan entrepreneur. Wirausahawan yang menggunakan teknologi sebagai dasar inovasi bisnis, menciptakan produk atau jasa baru berbasis solusi teknologi. Apa itu karakteristik utamanya? Inovasi dan kreatif. Kemudian cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Keempat, berani mengambil resiko dan berpikir visioner, memanfaatkan internet, AI, IoT, dan teknologi digital lainnya. Prospek teknopreneur, peluang besar di era digital dan industri 4.0. Potensi ekspansi pasar global, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kemudian dukungan pemerintah dan kemudahan akses modal. Kemudian tantangannya apa? Tantangan teknopreneur adalah persaingan yang sangat kompetitif, kemudian perubahan teknologi yang sangat cepat, kebutuhan terhadap SDM yang unggul dan adaptif, kemudian tantangan etika dan keamanan data. Kemudian kita lanjut ke materi bab 9, etika profesi dan hak kekayaan intelektual. Iya. Hak cipta, copyright. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, kemudian sastra. Hak cipta itu asal muasalnya dibentuk di saat konvensi internasional. Awalnya bernama WIPO, World Intellectual Property Organization, dibentuk dari konvensi internasional, kemudian menjadi badan PBB khusus yang ditetapkan pada tanggal 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia sejak 2001. Nah, kemudian apa itu ciptaan? Karya yang memiliki bentuk khas dan nilai keaslian. Dan hak cipta ini juga bisa bisa pencipta langsung atau penerima hak melalui diwariskan, kemudian perjanjian tertulis, kemudian pengalihan secara hukum. Dan durasi dari perlindungan hak ini tersebut umumnya seumur hidup pencipta, ditambah 70 tahun tergantung dari jenis apa yang diciptakan. Pengalihan hak cipta bisa dilakukan melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang sah. Kemudian ada 4 pilar etika informasi. 1. Privasi, hak atas perlindungan data pribadi. Kemudian akurasi, informasi harus benar dan tidak menyesatkan. Kemudian properti, penghargaan terhadap kekayaan intelektual orang lain. Kemudian akses, keseimbangan antara hak pencipta dan hak publik untuk mengakses informasi. Kemudian kita lanjut ke bab 10 ya teman-teman. Pekerjaan, profesi, dan profesional. Pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup, dan tidak selalu membutuhkan keahlian khusus. Kemudian profesi. Apa itu profesi? Jenis pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, pendidikan khusus, tanggung jawab moral dan etis,
Contoh, guru, dokter, akuntan, kemudian pengacara dan programmer dan lain-lain. Boleh. Ciri-ciri profesi. Keahlian berdasarkan pendidikan formal dan pelatihan, diatur oleh kode etik. Tanggung jawab sosial tinggi, diakui oleh masyarakat sebagai bentuk layanan khusus. Jadi profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya dengan kompetensi, integritas, etika kerja tinggi. Tidak hanya pintar ya teman-teman, tapi juga jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sikap profesionalisme, mampu menyelesaikan pekerjaan secara efisien, etis, dan mandiri, menjaga kepercayaan klien atau masyarakat, mengutamakan mutu kerja. Jadi bukan hanya hasil akhir ya. Kesimpulannya, tidak semua pekerjaan itu adalah profesi, dan tidak semua yang bekerja di bidang tertentu adalah profesional. Butuh sikap dan standar moral yang tinggi. Kita lanjut ya teman-teman ke bab 11 tentang manajemen teknologi. Apa itu manajemen teknologi? Manajemen teknologi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas penggunaan teknologi agar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi atau masyarakat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi. 2. Mendukung daya saing dan inovasi. 3. Menjaga agar penggunaan teknologi tetap etis dan berkelanjutan. Fungsi utamanya untuk perencanaan teknologi, kemudian pengadaan dan pengembangan, kemudian implementasi dan pengendalian, kemudian evaluasi hasil pemanfaatan teknologi. Peran etika dalam manajemen teknologi. Apa ya perannya? Etika berperan sebagai pengarah moral agar teknologi tidak disalahgunakan, digunakan untuk kepentingan umum, tidak merugikan lingkungan atau hak orang lain. Kemudian tantangan etis dalam teknologi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keamanan data dan privasi, penyalahgunaan AI dan automasi, eksploitasi ekonomi melalui teknologi, kemudian ketimpangan akses. Jadi kesimpulannya, manajemen teknologi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga harus memperhatikan nilai etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Ya, kita sekarang beralih ke bab 12 tentang dinamika perubahan teknologi. Apa sih dinamika perubahan teknologi itu? Dinamika perubahan teknologi adalah proses evaluasi cepat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dampak perubahan teknologi, sisi positifnya otomatisasi, kemudian konektivitas global, kemudian produktivitas meningkat. Negatifnya adalah ketimpangan digital, kehilangan pekerjaan tradisional, kemudian ancaman terhadap privasi dan keamanan. Faktor pendorong utama, kebutuhan manusia akan efisiensi dan kemudahan, kemudian persaingan industri dan ekonomi global, inovasi sains dan riset teknologi, kemudian transformasi digital di segala sektor, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Etika dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Apa peran etika dalam dinamika teknologi? 1. Untuk mengontrol penyalahgunaan teknologi. 2. Menjaga keadilan akses terhadap teknologi. 3. Mengarahkan inovasi agar tetap bermanfaat bagi kemanusiaan. Strategi adaptasi. 1. Pendidikan digital dan literasi teknologi. 2. Penguatan regulasi dan kebijakan etis. 3.
meningkatkan kesadaran bahwa perubahan teknologi harus dibarengin perubahan sikap, nilai, dan tanggung jawab sosial. Kemudian tantangan etis. Tantangan etisnya adalah AI dan otomatisasi akan menggantikan tenaga manusia. Kemudian kedua, penyebaran informasi palsu secara cepat. Dilema privasi versus keterbukaan informasi. Sekarang kita beralih ke bab terakhir ya teman-teman, bab 13 tentang manajemen risiko dan strategi perencanaan. Pengertiannya apa? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Langkah-langkah manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko secara teknis, finansial, operasional, dan lain-lain. Kemudian analisis risiko, frekuensi dan dampaknya. Ketiga, evaluasi risiko, tingkat prioritas. Keempat, penanganan risiko, menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima. Kelima, pemantauan dan peninjauan ulang. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengurangi potensi kerugian, menjaga kelangsungan bisnis, meningkatkan keputusan strategis, kemudian membangun rasa aman dan kepercayaan. Strategi perencanaan dan etika risiko. Strategi perencanaan risiko membuat rencana kontingensi atau cadangan atau alternatif. Kemudian mempersiapkan sumber daya dan sistem tanggap darurat, menyusun protokol evaluasi dan pelaporan risiko. Kemudian menetapkan tanggung jawab dan peran setiap pihak. Kemudian peran etika dalam manajemen risiko, agar untuk mengelola risiko bukan hanya secara teknis, tapi juga secara moral. Kemudian perlu pertimbangan keselamatan, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Setiap keputusan strategis harus memperhatikan dampaknya pada manusia dan lingkungan. Presentasi hari ini dirangkum oleh saya, Haris Sanjaya. Kemudian penutupnya, etika profesi memberikan landasan moral bagi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pemahaman tentang etika, moral, norma, dan profesionalisme sangat penting dalam menghadapi dinamika sains, teknologi, dan inovasi. Materi pertemuan 1 sampai 13 menunjukkan bahwa etika harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta pengembangan teknologi masa depan. Dengan membentuk pribadi profesional yang berintegritas, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan berdaya saing. Ya, sudah sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak presentasi ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab. Mari kita bangun sikap profesional yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai etika. Saya, Haris Sanjaya, dari Teknik Informatika Sibermu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.